Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Maka sembari kita menunggu datangnya waktu Isya, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid wad-Dawabit As-Salafiyah fi Asma'i wa Sifati Rabbil Bariyah, yaitu tentang kaidah-kaidah dasar dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Syekh Ahmad An-Najjar hafizahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita memasuki kaidah berikutnya. Kata muallif, asmaullahi tauqifiyah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi secara global. Ya, kaidah yang satu ini sudah pernah kita bahas, namun secara global. Nah, di sini beliau lebih memperinci tentang kaidah yang berbunyi nama-nama Allah itu tauqifiyah. Ya, artinya tauqifiyah adalah berhenti pada dalil. Apabila ada dalil yang mengatakan Allah namanya ini, maka kita tetapkan itu nama Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tidak ada dalilnya, Allah tidak pernah mengabarkan bahwa dia namanya itu, demikian juga Nabi SAW tidak pernah mengabarkan bahwa Allah namanya itu, maka kita tidak boleh menganggapnya sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, perlu untuk kita pelajari bersama bahwa sesuatu yang dimutlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Ya, sesuatu yang dimutlakkan kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-asma, nama-nama. Yang kedua as-sifat, yaitu sifat-sifat. Ada yang tahu ketiganya apa? Hah? Yang ketiga adalah al-ikhbar, pengabaran. Nama, sifat, dan ikhbar, pengabaran. Apa bedanya ketiga ini? Kalau asma adalah sesuatu yang kita gunakan untuk memanggil Allah. Ya, sesuatu yang kita gunakan untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Anda mengatakan ya Allah,
wahai Allah. Karena Allah adalah nama. Ya Rahman, wahai Rahman. Nah, Rahman itu namanya dia. Dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama itu juga bisa digunakan untuk tawassul dalam berdoa. Ya, nama bisa digunakan untuk tawassul, perantara dalam berdoa. Seperti misalnya Anda ketika berdoa mengatakan, ya Allah bi annaka Rahman. Ya Allah bi annaka Rahman. Ya Allah, ya Allah, wahai Allah, karena Engkau adalah Ar-Rahman, irhamni, maka rahmatilah aku. Di sini ada 3 kata ya. Ya Allah itu panggilan, manggil Allah, wahai Allah. Bi annaka Rahman, karena Engkau adalah Sang Rahman, Sang Maha Pengasih. Ini tawassul sebagai perantara. Baru kemudian inti doanya, irhamni, rahmatilah aku, sayangilah aku. Ya, itu dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bi annakar Rahman. Kemudian juga nama Allah Subhanahu wa taala itu harus berdasarkan dalil sebagaimana bab ini. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan dalil. Harus ada ayat dalam Al-Quran atau dari Nabi SAW yang menunjukkan kalau itu memang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asma, nama. Yang kedua tadi apa? Sifat. Sifat yaitu sesuatu yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak boleh digunakan untuk memanggil Allah. Ya, tidak boleh digunakan untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsinya bukan itu. Seperti misalnya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah istiwa. Allah itu istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh Anda memanggil Allah dengan mengatakan ya istiwa, wahai istiwa, nggak boleh. Karena manggil itu harus dengan apa? Asma, nama, bukan dengan sifat. Allah punya sifat misalnya melihat. Ya, Allah punya sifat melihat, penglihatan, yaitu al-basar. Itu diantara sifat Allah Subhanahu wa taala, al-basar. Maka nggak boleh Anda memanggil Allah dengan sifatnya ya basar, nggak boleh. Tapi dengan nama Allah, apa nama Allah yang menunjukkan sifat basar? Al-Basir. Nah, manggilnya pakai itu. Ya Basir. Nah, itu baru. Kemudian yang berikutnya, sifat itu boleh digunakan untuk tawassul. Ya, sifat hanya boleh digunakan untuk tawassul. Seperti misalnya doanya Nabi Sulaiman yang ada di dalam surah An-Naml. Ya, doanya Nabi Sulaiman yang ada di dalam surah An-Naml. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Sampai di akhir doa ini Nabi Sulaiman mengatakan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, birahmatika, dengan rahmatmu. Rahmat ini apanya Allah? Nama atau sifat? Sifat. Maka ini namanya tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita misalnya singgah di suatu tempat, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi at-tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawassulnya dengan kalimat Allah.
Nah, itu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti sifat itu hanya digunakan untuk tawassul. Tapi boleh nggak manggil Allah dengan sifat? Tidak. Iya. Bingung jamaah? Hah? Ada yang mulai pusing? Enggak ya? Anak rasa masih ringan kan? Ya. Nah, sifat Allah ini sama seperti asma, juga harus tauqifiyah, harus dengan dalil. Ya, nggak boleh menetapkan sifat tanpa dalil, harus dengan dalil juga. Nah, yang ketiga ini namanya al-ikhbar. Al-ikhbar artinya pengabaran. Maksudnya, Anda boleh mengabarkan apapun tentang Allah dengan kalimatnya sampean, dengan kata-kata kosakata dari sampean sendiri, nggak ada masalah. Anda boleh mengabarkan Allah begini, Allah begini, Allah begini dengan kalimat Anda, terserah. Nggak ada dalilnya? Iya, nggak ada dalilnya, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat itu bukan termasuk kata-kata yang cacat, aib, kurang, nggak pantas, negatif. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yajuzu al-ikhbar 'anillah bi kulli lafdhin laisa say'an min kulli wajh. Boleh kita mengabarkan tentang Allah dengan lafal apapun. Ya, dengan lafal apapun kita mengabarkan tentang Allah, dengan syarat lafal tersebut tidak berkonotasi negatif, tidak bermakna jelek, tidak bermakna aib, cacat, kurang, dan seterusnya yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Al-Qadim. Ya. Al-Qadim. Al-Qadim itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Awas, bagian orang mengatakan Al-Qadim itu nama Allah, padahal tidak ada dalilnya. Tidak ada dari Al-Quran, tidak ada dari hadis Nabi SAW. Al-Qadim artinya apa? Yang terdahulu, yang lebih dulu, yang awal. Tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim. Ada nama Allah yang maknanya lebih sempurna dari Al-Qadim ini. Apa? Yaitu Al-Awwal. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Itu ditetapkan Al-Awwal itu. Apa bedanya Qadim sama Awwal? Kalau Qadim itu hanya sebatas Allah lebih dulu. Allah itu lebih dulu daripada makhluk, tapi tidak menunjukkan bahwa Allah itu yang pertama. Antum kalau dibandingkan dengan ayah antum, dibandingkan dengan kakek antum, maka kakek antum itu qadim jika dibandingkan dengan Anda, karena dia lebih dulu. Tapi apakah maknanya kakek antum itu manusia pertama di bumi ini? Tidak. Itu qadim. Karenanya Allah menggunakan kata-kata qadim di dalam firman-Nya, hatta ada kal urjuni al qadim. Ya, Allah gunakan kata-kata qadim. Adapun kalau awal itu menunjukkan secara mutlak tidak ada yang mendahului sebelumnya. Allah itu al-awwal, tidak ada yang mendahului sebelum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nama Allah itu mana? Al-awwal atau al-qadim? Al-awwal. Ya. Tapi kata para ulama, boleh kita mengabarkan tentang Allah dengan kata-kata Allah itu qadim. Boleh, tapi hanya sebatas mengabarkan. Tidak boleh diyakini kalau itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh digunakan untuk memanggil Allah. Ya qadim, ya qadim, enggak boleh. Dan tidak boleh digunakan untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Qadim itu. Ya Allah, bi annakal qadim. Enggak boleh. Baik. Kalau dalam atau dalilnya bolehnya ikhbar ini itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ayyu syai'in
akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan wahai Muhammad, syai' itu artinya sesuatu. Sesuatu apakah yang persaksiannya lebih besar? Maka katakanlah yang lebih besar persaksiannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah mengabarkan kalau dia itu syai', sesuatu. Tapi sesuatu ini tidak menunjukkan kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi pujiannya enggak? Hah? Allah ketika dikatakan syai', ada sisi memuji Allah enggak? Tidak ada. Maka kata para ulama ini digolongkan sebagai al-ikhbar, mengabarkan. Tidak termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, tidak pula termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Indonesianya itu seperti misalnya Gusti. Ya. Gusti itu konotasinya positif atau negatif? Hah? Positif. Apa artinya Gusti? Penguasa. Yang mulia. Ya. Anda mengabarkan Allah itu Gusti, cuman hanya sebatas mengabarkan, maka boleh. Tapi tidak boleh digunakan atau tidak boleh diyakini Gusti itu salah satu dari al-asmaul husna. Nggak boleh. Terus kemudian Anda berdoa dengan mengatakan ya Gusti, wahai Gusti, nggak boleh. Ya, hanya boleh sebatas ikhbar, mengabarkan saja. Allah itu sing bau reksa. Apa artinya sing bau reksa? Hah? Penunggu, masuk penunggu sih? Yang menguasai kan? Iya. Bertentangan nggak dengan sifat-sifat Allah? Tidak. Maknanya itu tidak bertentangan dan tidak berkonotasi negatif. Tidak menunjukkan cacat, tidak menunjukkan aib. Maka boleh sebatas ikhbar Allah itu sing bau reksa. Cukup. Tapi tidak boleh digunakan untuk tawassul. Ya Allah, karena engkau sing bau reksa, sesungguhnya engkau sing bau reksa. Enggak. Ya, hanya sebatas ikhbar saja. Kita kembali ke pembahasan kita. Kata beliau, fala yusammallahu illa bima samma bihi nafsah. Maka tidak boleh Allah itu dinamai kecuali dia sendiri yang menamai dirinya. Au sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nama kepada Allah. Tapi itu pun bukan dari pribadinya Nabi. Tapi itu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak mungkin memunculkan sesuatu nama dari pribadinya sendiri, enggak. Tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha minal umuril ghaibiyah allati yajibul wuqufu fiha ala ma jaa fil kitabi was sunnah. Karena nama-nama Allah itu termasuk perkara ghaib. Ya, perkara ghaib yang tertutup pintu riset. Artinya sudah akal tidak akan bisa masuk ke ranah itu. Maka kalau akal nggak bisa masuk, kita cuma bisa nerima informasi dari siapa? Dari Allah saja. Allah mengabarkan dia punya nama ini, ya kita terima. Nabi mengabarkan dia punya nama ini, ya sudah kita tetapkan. Ya, tidak boleh dengan akal. Orang-orang filsafat, ahlul kalam, mereka itu suka memunculkan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya mereka punya istilah prima causa. Pernah tahu istilah prima causa? Ya, prima causa itu adalah Allah dikatakan sebagai prima causa karena dia itulah yang menyebabkan segala sesuatu terjadi di alam semesta ini. Penyebab awal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dimunculkan istilah prima causa. Atau seperti orang-orang Nasara, mereka menjuluki Allah, memberikan nama kepada Allah dengan nama Al-Ab. Apa Al-Ab? Ab. Alif sama ba. Apa artinya?
ayah, bapak. Ya enggak? Orang-orang Nasara memanggil Allah dengan Bapa. Atau dengan atau orang-orang Yahudi juga memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Seperti misalnya mereka memberikan nama kepada Allah YHWH. Ya, YHWH, Yod, Hei, Vav, Hei kalau dalam bahasa Ibrani. Ya, biasa dibaca sama orang-orang Yahweh, ya, Yehuwa, Yahweh, Yehuwa, Jehovah. Ya, itu maksudnya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tidak. Kita tidak menetapkan YHWH, Yahweh sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama Allah tauqifiyah, mandek pada dalil. Dan dalil kita cuma apa? Al-Quran dan Sunnah. Tidak ngambil dari Taurat dan Injil. Meskipun YHWH ini banyak di dalam Taurat, banyak. Tapi kita tidak menetapkan nama Allah di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian kata beliau, fatasmiyatullahi bima lam yusammi bihi nafsahu ilhadun wa tajawuzun fi haqqillahi azza wa jalla. Memberi nama kepada Allah dengan nama yang Allah sendiri nggak pernah menamai dirinya dengan itu, maka itu disebut perbuatan ilhad. Ya, itu disebut perbuatan ilhad, menyimpang. Ya, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilhad ini sama akar katanya dari lahat. Ya, lahat. Liang lahat tuh bahasa kita. Pakai dal, kalau bahasa kita pakai t, liang lahat. Enggak, bahasa Arabnya lahat. Lahat itu artinya yang miring. Makanya jenazah ketika dimasukkan miring. Ya, itu disebut dengan al-lahat. Maka ilhad artinya miring dari jalan yang lurus. Meskipun penggunaan belakangan ini banyak yang mengartikan ilhad itu artinya ateisme. Ya, ilhad itu artinya nifaq, kemunafikan dan yang lainnya. Cuman secara asal ilhad itu artinya miring, menyimpang. Dan kita baca dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah, dan Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang paling mulia, nama-nama yang paling terbaik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama itu. Boleh juga diartikan fad'uuhu biha, panggillah Allah dengan menggunakan nama itu. Berarti di sini ada pembatasan bahwasanya nama Allah itu harus dari dalil. Ya, harus dari dalil karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang mulia. Berarti nama-nama itu Allah yang memberikan nama, bukan makhluk yang memberikan nama. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Kemudian juga dalil berikutnya, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun, tidaklah seorang tertimpa ham atau hazan. Ya, ham artinya kekhawatiran dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan hazan artinya sedih atas apa yang telah berlalu.
Kita kan biasa gitu ya. Dua hal ini yang senantiasa menghantui kita dan senantiasa ada di dalam benak kita. Alham dan al-hazan. Ya, alham, kekhawatiran dengan apa yang terjadi keesokan hari di masa yang akan datang. Sesuk mangan opo yo? Besok gimana ya? Nanti kalau saya begini gimana ya? Nanti kalau kekhawatiran seperti itu. Kemudian al-hazan adalah kesedihan dengan apa yang telah terjadi. Merungono kak budal mang. Tahu gitu saya nggak gini. Mestinya saya gini. Sudah terjadi. Sedih dengan apa yang sudah terjadi. Maka tidaklah seorang tertimpa dua hal ini, ham dan hazan, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, ma'din fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Kata Nabi, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu juga. Ubun-ubunku ada di tanganmu dan telah berlalu hukum-hukummu kepadaku. Adlun fiyya qada'uk. Dan takdirmu kepadaku itu adalah takdir yang adil. Ya, takdirmu kepadaku semuanya adil. As'aluka bikullis min huwalak. Aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau namai dirimu dengannya. Perhatikan kalimat ini. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu lewat nama-namamu yang itu merupakan milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang kau sendiri yang menamai dirimu dengan nama-nama tersebut. Tuh, berarti nama-nama Allah itu tauqifiyah, terbatas. Ya, terbatas atas apa yang Allah tetapkan dan Nabi SAW tetapkan melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-namamu yang telah kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu yang kau turunkan di dalam kitabmu. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-namamu yang kau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Di sini ini sebenarnya kaidah berikutnya ya. Tapi nggak apa-apa dibocorkan sekarang saja. Asmaullah la tuhsa. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah dan bilangan. Ya, berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku meminta kepadamu ya Allah melalui nama-namamu yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu. Gak dikai weruh. Kalau sebelumnya itu ada yang dikasih tahu, diturunkan lewat kitab. Dikasih tahu lewat kitab kalau itu nama Allah. Atau diberitahukan kepada para nabi dan rasul kalau itu nama Allah. Tapi ada yang tidak diturunkan dan tidak diberitahukan kepada Nabi, tapi disimpan dalam ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, terus bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Nabi mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'ah illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsa, ya ihsa artinya menghafalnya, mentadaburi maknanya, kemudian juga meyakini kandungannya, maka barang siapa yang seperti itu, dia akan masuk surga. Kata para ulama, hadis ini bukan membatasi nama Allah cuman 99. Tidak. Tapi hadis ini Nabi hanya menjelaskan kalau ada 99 nama Allah yang apabila seorang hamba benar-benar merenungkannya, meyakini dalam hatinya, maka dia termasuk penghuni surga. Dan ternyata kalau kita lihat, dikumpulkan oleh para ulama, nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah lebih dari 99. Lebih. Ya. Karena ya diantara ulama ada yang
mengabsen satu-satu 99 nama itu apa saja. Dan ternyata yang mengabsen ini beda-beda. Ada yang memasukkan nama ini dan tidak memasukkan nama ini. Ada yang memasukkan nama ini dan tidak memasukkan nama ini. Beda-beda 99. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak perlu dirinci apa 99 ini. Yang penting kita berusaha untuk memahami semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mirip seperti misalnya saya mengatakan saya punya uang 100.000. Ya, saya memiliki uang 100.000. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka dia akan mendapatkan 100.000 tadi. Misalnya, ojo tagih tenanan, kok bingung kan? Taib, apakah maknanya saya cuma punya uang 100.000 ini? Tidak. Maksudnya yang saya persiapkan untuk hadiah ini uangnya. Tapi yang lain, di tempat lain saya punya lebih dari itu. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya tidak terbatas, karena tidak ada yang tahu berapa nama-nama Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut doa tadi. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hazni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai sebagai petunjuk hatiku. Ya, jadikanlah Al-Qur'an sebagai cahaya di dalam hatiku. Dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai penghilang rasa sedihku dan penghilang rasa galauku. Ya, penghilang rasa sedihku dan penghilang rasa galauku. Barang siapa yang membaca doa tadi, kata Nabi SAW, illa adhaballahu hambahu wa haznahu. Allah akan menghilangkan rasa sedihnya dan rasa galaunya. Wa abdalahu makanahu farajan, dan Allah mengganti rasa sedihnya tadi, rasa galaunya tadi dengan kegembiraan. Ya, sudah dihafal doanya jemaah? Yang hafal siapa? Di tafsir Ibnu Katsir. Enggak, ini di hadis, kan sumbernya di hadis ini. Allahumma inni abduk ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik adlun fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk ma'din fiyya hukmuk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hazni wa dhahaba hammi. Ya, agak panjang, cuman nggak apa-apa dihafalkan. Ketika galau, sedih, ya, bingung, khawatir dengan apa yang terjadi esok hari, sedih dengan apa yang terjadi, yang telah terjadi, baca doa ini, insya Allah kata Nabi akan hilang rasa sedih dan galaunya. Kemudian kita baca di sini ucapan para ulama salaf. Ya, ucapan para ulama salaf berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi SAW. Qala rajulun li ibni Abbas. Pernah ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Abbas. Kata orang ini, inni ajidu fil Qur'ani asya' takhtalifu alayya. Wahai Abdullah bin Abbas, saya ini mendapati di dalam Al-Quran itu ada perkara-perkara yang membingungkan. Ya, perkara-perkara yang ruwet, yang bertentangan satu dengan yang lain. Ya, padahal akidah kita tidak ada keruwetan di dalam Al-Quran. Tidak ada pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain, nggak ada. Ya, itu akidah kita. Maka kalau ada kita ketika membaca Al-Quran ada yang bertentangan, seakan-akan bertentangan, maka yakini itu karena kurangnya ilmu kita. Ya, pasti itu sudah. Ya, pasti itu sudah. Makanya kalau ada yang tanya, Ustadz, ini ayat kok bertentangan ayat ini dengan ini, sampean sing guru-guru.
Loh, belum saya sebutkan ayatnya. Enggak, wis itu pasti sampean yang belum tahu itu. Sudah bisa dipastikan itu sudah. Nggak mungkin Quran itu bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, salah satunya kata dia, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 96, wa kana Allahu ghafurur rahima faka'annahu kana thumma madha. Ini yang tahu bahasa Arab. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata-kata kana itu menurut dia, dan memang dalam segi bahasa Arab, seperti misalnya dahulu Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, karena bien Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kok saya ketika baca ayat ini seakan-akan ya wis bien tok Allah itu maha pengampun maha penyayang. Saiki wis gak ngono lho. Paham maksudnya ya? Kayak misalnya bahasa Inggris itu I was. Ya. Aku telah menunjukkan lampau. Ya, I was there. Aku pernah ke sana, aku pernah di sana. Berarti sekarang kan sudah enggak? Kan gitu kan? Iya. Nah, karena itu seperti itu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Seakan-akan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu kok itu bien. Sekarang sudah enggak. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa kana Allahu ghafurur rahima sama nafsahu bidzalik. Allah menamai dirinya dengan Ghafur dan Rahim. Itu nama Allah Subhanahu wa taala, dan nama Allah itu Allah sendiri yang menamai dirinya dengannya. Berarti maksudnya kata Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia Ghafur itu bukan hanya dahulu saja, tapi itu terus selama-lamanya. Itu terus selama-lamanya. Maka Abdullah bin Abbas membantah bahwa nama Allah itu Allah sendiri yang memberikan nama. Maka tetapkan sudah. Ya, nggak usah dipikir-pikir, oh ini dulunya gini, sekarang enggak. Ya, ditetapkan saja Allah memiliki nama tersebut sejak azali. Ya, sejak azali. Karena nanti datang kaidah. Nama Allah itu sudah ada bersamaan dengan Allah, bukan sesuatu yang baru dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sudah punya nama Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Pencipta, yang menciptakan, yang maha menciptakan. Allah punya nama ini sebelum dia menciptakan makhluk atau setelah dia menciptakan makhluk. Allah baru punya nama ini. Sebelum menciptakan makhluk, Allah dulu tidak bersama siapa-siapa. Kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai'. Allah itu dahulu tidak ada siapa-siapa, hanya sendirian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang dia ciptakan, karena dia itu al-awwal. Tidak ada makhluk yang bersama dia. Nah, ketika Allah sendirian itu, apakah Allah sudah punya nama Al-Khaliq? Sudah. Jangan dianggap baru ketika Allah menciptakan makhluknya, nah baru Allah punya nama Al-Khaliq. Allah itu nama-namanya azali. Azali artinya sudah ada bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Kemudian ucapan ulama yang lain seperti misalnya di sini Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan la nusammihi wala nasifuhu wala nutliqu alaihi illa ma samma bihi nafsahu. Kata beliau, kita tidak menamai Allah, kita tidak memberikan sifat apapun kepada Allah kecuali apabila Allah yang memberi nama dirinya, kecuali Allah yang mensifati dirinya. Artinya bukan dimunculkan dari kita nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka dengan demikian jemaah, nama-nama dan sifat-sifat Allah tauqifiyah, atau di sini cuma dikhususkan nama Allah. Ya, nama Allah tauqifiyah, meskipun sifat Allah juga tauqifiyah. Tapi bab ini hanya menjelaskan tentang asma,
nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, kaidah yang berikutnya setelahnya itu juga sudah kita bocorkan sih sebenarnya, yaitu kata beliau asmaullah ghairu mahsurah. Nama Allah tidak terhitung, tidak terbatas dengan jumlah. Nah, ini sama kurang lebih penjelasan dengan yang saya sampaikan tadi. Ya, berdasarkan sabda Nabi tadi, awista'tharta fi ilmil ghaibi indak, dengan nama-namamu yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu. Berarti nggak tahu. Ya, adapun yang tadi 99 nama Allah itu maksudnya apa? Hadis Nabi yang mengatakan Allah punya 99 nama, belum 1 jam lupa. Apa maksudnya tadi? Bukan menandakan banyaknya, menandakan istimewanya. Karena barang siapa yang menghafalnya, merenungkannya, mentadaburinya, mengimaninya, maka dia masuk surga. Ya, ada nama-nama lain selain itu yang tidak diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu bukan pembatasan. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit? 5 menit. Baik. Mungkin dari apa yang kita uraikan ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Ya, silakan Pak. Nah, ya sudah dengar. Ketika Allah itu sendiri, gimana Allah Subhanahu wa taala? Baik. Sifat-sifat Allah itu azali, sama juga seperti Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ada bersamaan dengan Allah. Maka kalau ditanya di mana Allah ketika dia belum menciptakan makhluk, atau lebih spesifik lagi, di mana Allah sebelum adanya arsy, ya kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya arsy. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah berada tinggi di atas, karena Allah punya sifat al-ulu. Ya, Allah itu punya sifat al-ulu, dan di antara nama Allah Ali, al-Ali, wa huwal aliyyu al-azim. Ini kata para ulama termasuk sifat dzatiyah. Apa artinya sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala. La yanfaqu anillah, tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa tersifati dengan sifat itu, dan sampai kapanpun tersifati dengan sifat itu. Berbeda dengan sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah itu berkaitan dengan perbuatannya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan Allah mau, Allah berkehendak, dia tersifati dengan sifat itu. Contoh misalnya sifat istiwa. Ya, sifat istiwa ini artinya Allah berada tinggi di atas arsy-Nya, lebih khusus lagi. Kalau tadi al-ulu, Allah maha tinggi. Ya, Allah maha tinggi di atas. Tapi kalau al-istiwa itu lebih khusus lagi, tingginya Allah itu di atas arsy-Nya. Maka ini fi'liyah. Kapan Allah istiwa? Apa sudah sejak azali? Tidak. Allah istiwa setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy. Ada kata-kata thumma, kemudian mari ngono. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Sebelumnya Allah tidak beristiwa, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Maka ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengartikan istiwa artinya istaula, menguasai arsy. Coba artikan ayat tadi. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, kemudian dia menguasai arsy. Loh, berarti arsy ini sebelumnya bukan dalam kekuasaan Allah. Iya, berarti ada selain Allah yang menguasai arsy. Mungkin nggak ada benda makhluk di alam semesta ini yang di luar kekuasaan Allah? Ada? Tidak ada. Ini kekufuran itu. Ya, maka kalau ditanya di mana Allah sebelum Allah menciptakan arsy, Allah itu punya sifat ulu, tinggi di atas.
Sudah tanpa ditanyakan bagaimana tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu Pak. Wallahu a'lam. Kurang berapa menit ini? Fadhal. Pertanyaan tok berarti. Kami pernah dengar di media sosial itu Ustaz kita mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla mau menjelaskan makna dari kalimat tersebut. Ya. Sudah ini. Taib Azza wa Jalla atau Jalla Jalalu atau Subhanahu wa ta'ala, ya, atau ta'ala, itu semuanya adalah bentuk tasbih atau bentuk tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Azza yaitu artinya maha mulia, ya, tapi diambilnya dari kata kerja. Jalla yaitu diambil dari kata itu al-jalal, dzul jalali wal ikram, sama juga yang maha mulia. Itu hanya sebatas untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak. Kata-kata yang digunakan untuk memuliakan Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala. Makanya jangan disingkat Allah SWT. Enggak ada. Ya, Azza wa Jalla AWJ. Jangan. Itu bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengarkan adzan isya dulu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya berbunyi, apakah tazkiyah atau rekomendasi dari seorang alim itu berlaku selamanya? Dan apakah tazkiyah dari alim itu sebagai tolak ukur seorang dai bisa diambil ilmunya? Ya, berkaitan dengan tazkiyah, rekomendasi ini berjalan di tengah para ulama salaf, di mana seorang ketika mengambil ilmu dari orang lain, maka orang tersebut harus dicek dari siapa dia mengambil ilmunya. Sebagaimana kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Maka akhirnya berjalan namanya tazkiyah, rekomendasi. Rekomendasi dari seorang ulama, dari seorang alim, itu hanya berlaku untuk seorang dai, seorang ustadz yang memang dia ini tidak dikenal backgroundnya. Dia tidak dikenal backgroundnya. Maka ketika itu seorang ustadz merekomendasikan, kau boleh mengambil ilmu dari fulan, karena fulan ini adalah di atas manhaj yang benar. Saya tahu dia di atas manhaj yang benar karena dia mengambil ilmu dari ulama-ulama ini, dari ini, dia lulusan ini dan seterusnya. Karena memang dia ini masih belum terkenal, belum masyhur, belum dikenal dia. Apalagi kalau ustadznya pendatang, nggak tahu ini belajarnya dari siapa, mondok di mana, lulusan mana, sama syekh siapa, nggak tahu. Ya, maka kalau ada yang baru-baru, tanya kepada asatidzah yang sudah Anda kenal di atas manhaj as-salaf. Tanyakan kepada dia, Ustadz tahu sama Ustadz fulan? Oh iya, Ustadz fulan ini bagus akidahnya, dia muridnya ini dan saya kenal gurunya ini. Taib, maka berarti itu tazkiyah, bisa Anda ambil ilmunya. Adapun orang ustadz yang memang sudah masyhur, sudah terkenal bahwa dia itu di atas manhaj salaf, gak perlu rekomendasi, tanya sama ustadz. Contoh misalnya ini, takmir masjid, mau mendatangkan mau mendatangkan misalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Gak usah tanya sama Ustadz lain, Ustadz Yazid ini apakah di atas manhaj salaf? Gak perlu, beliau sudah masyhur. Kecuali yang baru-baru itu, tanya kepada Ustadz apakah bisa diambil ilmunya fulan ini. Kemudian apabila sudah ada rekomendasi, ini Ustadz yang baru ini sudah ada rekomendasi dari Ustadz yang lebih senior untuk bisa diambil ilmunya, maka rekomendasi ini bukan sebuah hal yang mutlak
sematkan pada dia sampai kapanpun. Enggak. Itu hanya sifatnya sebatas dia itu masih tetap di atas manhaj salaf, maka rekomendasi itu tetap berlaku. Tapi kapan dia menyimpang, hatta yang merekomendasikan ulama siapapun dak payu rekomendasinya. Ada seorang syekh, mungkin katakanlah fulan ini direkomendasi sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahkan terjadi ya, seorang dai ngakunya muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Malang sana. Terjadi. Ya. Dan katanya direkomendasi sama Syekh fulan Syekh fulan. Jangan ngelihat rekomendasinya, ngelihat bagaimana akidahnya dia. Bagaimana manhajnya dia. Ternyata menyimpang dari akidah salaf, maka rekomendasinya sekelas Syekh Utsaimin gak payu. Gak berlaku sudah. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah kisah Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Sing mateni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Khawarij tulen yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tahu Abdurrahman bin Muljam ini? Dulu dia itu direkomendasi sama siapa? Umar ibnul Khattab. Khalifah Umar ibnul Khattab merekomendasikan Abdurrahman bin Muljam sebagai seorang pengajar Al-Quran di zaman itu. Bayangkan yang merekomendasikan gak tanggung-tanggung jamaah. Bukan syekh lagi ini, bukan ustadz lagi yang merekomendasikan. Siapa? Umar ibnul Khattab, manusia termulia nomor 3 di antara umat Islam setelah Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang merekomendasikan Abdurrahman bin Muljam. Tapi ketika kelihatan Abdurrahman bin Muljam ini menyimpang dari manhaj salaf, menyimpang dari akidah yang sahihah, berlaku nggak rekomendasinya Umar itu? Gak payu wisan. Ya, maka jangan berlebih-lebihan dengan rekomendasi. Seakan-akan rekomendasi ini adalah langsung dari Allah. Iya, nek langsung dari Allah gak apa-apa. Kayak Allah merekomendasikan para sahabat. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu isi hatinya para sahabat, makanya dipuji sama Allah Azza wa Jalla. Baru nggak apa-apa. Tapi kalau rekomendasi dari manusia, ya manusia berubah-berubah. Mungkin hari ini dia di atas manhaj salaf, besok dia kena syubhat naudzubillah, menyimpang dari akidah yang sahihah. Ya, maka sekali lagi rekomendasi bukan segalanya, kita bersikap pertengahan. Penting rekomendasi perlu, naam, tapi jangan dijadikan sebagai segala-galanya. Pas. Terjawab, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.